Dua seri batal, MotoGP Mandalika berpeluang gelar MotoGP 2021. Peluang MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika, Lombok masuk kalender MotoGP 2021 semakin terbuka lebar. Dua seri balapan rutin dunia masing-masing di Argentina dan Amerika Serikat terancam batal menggelar event ini pada tahun depan. Pengelola MotoGP Dorna Sport sudah merilis draft kalender musim 2021 dengan 20 seri balapan. MotoGP Indonesia bersama Portugal dan Rusia masuk daftar cadangan. Sirkuit Brno yang menjadi tuan rumah MotoGP Ceko sudah memastikan absen di musim 2021 karena masalah finansial. Dan sekarang dua seri MotoGP yaitu Argentina dan MotoGP Amerika Serikat di Texas dikabarkan terancam batal di tahun depan. Dikutip dari Speedweek, MotoGP Amerika Serikat di sirkuit Austin, Texas dalam ancaman setelah kembali meningkatnya kasus positif virus corona di wilayah tersebut dengan munculnya 21.964 kasus. Dengan kasus baru pada Kamis 17 Desember, total sudah masuk 25.078 kasus kematian virus corona di Texas, Amerika Serikat. Berdasarkan penilaian yang ada, MotoGP Amerika Serikat tidak akan digelar pada 18 April 2021 dikarenakan pandemi. Diyakini tidak ada event besar yang akan mendapat izin hingga saat itu, tulis Speedweek hari ini 20 Desember 2020. MotoGP Argentina juga diklaim Speedweek dalam ancaman. Pasalnya hingga saat ini promotor di Argentina belum membayar event fee karena ketidakpastian situasi. Jika pembayaran tidak dilakukan hingga Januari 2021, maka balapan di sirkuit Termas de Rio Hondo pada 11 April mendatang tidak akan terjadi. Dengan MotoGP Ceko dipastikan batal, ditambah GP Argentina dan Amerika Serikat dalam ancaman, maka ketiga seri cadangan berpeluang masuk kalender 2021, termasuk MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Apakah balapan di luar Eropa bisa digelar pada musim gugur akan ditentukan pada Juni atau Juli. Sirkuit internasional Mandalika bisa menggantikan posisi event yang batal, tulis Speedweek. Meski begitu, Speedweek juga menyatakan Dorna Sport sudah memiliki beberapa rencana cadangan, termasuk menjalani dua balapan beruntun di MotoGP Qatar. Jika itu yang terjadi, maka dua slot seri balapan akan diperebutkan Indonesia, Portugal, dan Rusia. Kita masuk ke berita yang lain, yaitu Direktur Mandalika Racing Team Indonesia atau MRTI, Kemal Sanasution sangat mengharapkan sirkuit Mandalika bisa selesai dibangun tepat waktu pada tengah 2021.
Namun, tepat waktu atau tidak, Kemal Shah menegaskan ini tidak akan mempengaruhi partisipasi Pertamina Mandalika SAG Team di Moto2 tahun depan. Hal ini Kemal Shah sampaikan dalam wawancaranya dalam acara Corner 6 di Liputan 6 pada video Jumat kemarin. Meski dirinya bertugas mengurus pembentukan dan partisipasi tim di Moto2, Kemal Shah kerap melakukan komunikasi dengan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA soal pembangunan di sirkuit Mandalika. Terkait dengan persiapan sirkuit, kebetulan minggu lalu saya baru kembali dari Lombok untuk melihat perkembangannya dan melakukan diskusi dengan guide kami di sana. Kebetulan kami difasilitasi oleh pihak di sana. Jika melihat dari pembicaraan, kami sangat optimis sirkuitnya bisa selesai, ujarnya. Kemal Shah pun yakin jika sirkuit Mandalika sudah selesai dibangun, apalagi siap dipakai untuk balapan ajang-ajang dunia seperti MotoGP. Maka sirkuit tersebut bisa jadi salah satu sirkuit terindah di dunia. Jika kita mengitari sirkuitnya, kita bisa lihat sirkuitnya sangat menarik, terutama jika ready to use seperti sirkuit yang lain tuturnya. Ia juga mengatakan bahwa pada Januari mendatang area pedok sirkuit Mandalika akan mulai dibangun, yang berarti akan menjadi salah satu progres yang sangat positif dalam progres menuju gelaran MotoGP Indonesia yang pada 2021 nanti masih sekedar jadi seri cadangan. Saya rasa sirkuit ini bisa menjadi sirkuit yang keren, bisa menjadi sirkuit tercantik, rencananya sudah bagus, namun soal persiapannya saya hanya mengacu pada info yang saya terima dari para pekerja di sana. Mereka sangat optimis bahwa tahun depan pasti sudah bisa jadi totalitas. Kemal Shah pun menyatakan bahwa timnya tentu sangat ingin bisa tampil di sirkuit Mandalika dalam waktu dekat. Namun, ia memastikan bahwa MRTI akan tetap mengutamakan partisipasi di Moto2 pada 2021 dan akan berupaya keras untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di semua di arena Grand Prix. Kalau soal tampil di Mandalika, MRTI tentu ingin sekali, tapi MRTI sendiri hanya fokus pada persiapan tim untuk mengikuti semusim penuh pada 2021. Jadi, jika sirkuit Mandalika belum bisa jadi pada tahun depan, mungkin bakal kurang greget ya, tapi saya rasa tidak ada masalah, toh tim kami tetap bisa jalan tutupnya. Musim depan, Pertamina Mandalika SAG Team pun akan menurunkan juara dunia GP 125 tahun 2005 sekaligus 2 kali runner-up Moto2, Thomas Luthi. Rider Swiss ini akan bertandem dengan Dimas Eki Pratama yang tampaknya baru akan diumumkan secara resmi tahun depan. Pertamina Mandalika SAG Team menunggu putusan Dorna terkait rencana partisipasi pembalap Indonesia Dimas Eki Pratama di ajang Moto2 tahun depan. Pembalap 28 tahun asal Depok, Jawa Barat ini telah diajukan namanya ke Dorna untuk menjadi salah satu pembalap tim SAG yang merupakan kolaborasi Mandalika Racing Team untuk kelas intermediate pada 2021. SAG Team sendiri menutup musim 2020 di peringkat ke-6 klasmen dengan raihan 160 poin yang dipersembahkan duet pembalap Australia Remy Gardner dan Kasma Daniel dari Malaysia.
Gardner akan hijrah ke tim Red Bull KTM tahun depan dan SAGTM akan mengandalkan pengalaman pembalap Swiss Thomas Luthi untuk menggantikan sang pembalap Australia. Sementara itu, yang menjadi polemik adalah seperti diungkapkan oleh SAGTM, Kasma masih terikat kontrak dengan tim asal Spanyol itu di saat pihak MRTI mengajukan Dimas Eki Pratama sebagai wakil dari Indonesia. Direktur MRTI Kemal Sanasution dalam diskusi virtual pada Jumat lalu mengungkapkan akan segera ada kabar dari Dorna terkait Dimas Eki. Sebetulnya memang kami yang mengajukan nama Dimas ke Dorna, semua yang memutuskan adalah Dorna, kata Kemal. Infonya, sebelum akhir tahun ini mereka akan umumkan kepada kami, makanya kami juga belum berani infokan ke masyarakat seperti apa. Dimas sebelumnya pernah membalap di kelas Moto2 selama satu musim pada 2019 sebagai pembalap Honda tim Asia. Meski absen di beberapa balapan karena mengalami cedera dan bangku yang ia tinggalkan, tahun lalu diisi kembali oleh pembalap Indonesia Andi Farid Izdihar. SAGT menambahkan keputusan akan dibuat segera dengan mempertimbangkan kepentingan dari sponsor utama kami dan persetujuan Komite Seleksi Kejuaraan Dunia. Sebelum resmi menggandeng MRTI awal bulan ini, SAGT secara mengejutkan berpisah dengan sponsor utama mereka, OneSource TKRR, setelah 2 tahun bermitra di Moto2. Musim balapan Moto2 tahun 2021 akan diawali dengan sesi tes pramusim di Sepang, Malaysia yang menurut kalender profesional digelar pada 14-16 Februari dan diikuti tes sesi pramusim kedua di Qatar pada 10-12 Maret. Sementara itu, setelah absen di Indonesia selama 23 tahun, gelaran MotoGP diproyeksikan kembali digelar di tanah air pada tahun depan di sirkuit Mandalika yang sedang dibangun. Di tengah ketidakpastian karena COVID-19, MotoGP pada awal bulan lalu telah mengeluarkan kalender profesional yang terjadi atas 20 balapan yang digelar dari Maret hingga November. Belum pasti kapan tanggal Indonesia menjadi tuan rumah Grand Prix, mengingat sirkuit Mandalika saat ini berada dalam daftar cadangan bersama sirkuit Algarve di Portugal dan Igora di Rusia. Namun 2 seri juga sudah menarik diri karena COVID-19, yaitu MotoGP di Argentina dan di Amerika Serikat. Ditambah lagi dengan sirkuit Brno di Ceko, ini membuat peluang dari ketiga cadangan sirkuit akan bisa digunakan pada tahun 2021.